Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali melalui rangkaian informasi teraktual dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal radio kabupaten dan kota di Jawa Timur yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 25 Maret 2021. Bersama saya Amanda, kita awali informasi pertama dari Kirana Nisa Mahardika FM. Refocusing anggaran sebesar 46 miliar rupiah, pemerintah Kota Blitar akan optimalkan penanganan COVID-19. Pemerintah Kota Blitar kembali melakukan refocusing anggaran untuk mendukung penanganan COVID-19. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan refocusing anggaran ini dilakukan hampir di seluruh daerah karena menindaklanjuti SE Kementerian Keuangan tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19. Santoso menegaskan realokasi dan refocusing yang dilakukan pemerintah Kota Blitar mencapai 46 miliar rupiah dan telah dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Santoso menjelaskan hasil refocusing anggaran ini digunakan untuk penanganan COVID-19 yang mana secara rinci telah disusun Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD dan Satgas Penanganan COVID-19. Salah satunya untuk mendukung penerapan PPKM Mikro di masing-masing kelurahan hingga RT/RW. Sehingga kita lakukan pemangkasan anggaran yang ada di masing-masing OPD ini guna memenuhi kebutuhan yang sudah dirinci oleh BPKAD kerjasama dengan Satgas COVID baik yang ada di kelurahan, kecamatan, sampai di tingkat kota. Diakumulasi kebutuhan secara keseluruhan. Santoso berharap hasil refocusing anggaran ini nantinya bisa mengoptimalkan upaya pemerintah kota dalam menangani dan menanggulangi kasus COVID-19 di Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Berikutnya dengan Ninda Alivia, Persada FM. Pembelajaran tatap muka Kemenak Kabupaten Blitar menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah bagi jenjang RA, SDI, MTSN ataupun madrasah belum bisa dipastikan kapan mulai dibuka karena masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Humas Kemenak Kabupaten Blitar Jamil Masadi mengatakan berdasarkan surat edaran, sementara ini semua lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama masih menggunakan metode pembelajaran daring. Mengenai penerapan PTM sekolah, pihaknya belum bisa memastikan lantaran belum ada informasi terbaru dari pusat. Dijelaskannya sembari menunggu petunjuk terbaru, Kemenak Kabupaten Blitar terus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 yang ada di wilayah. Apabila sewaktu-waktu PTM di sekolah dibuka kembali, semua persiapannya sudah matang. Sementara ini mengacu pada edaran, kegiatan belajar mengajar masih daring, sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Jamil berharap seluruh peserta didik baik tingkat RA, SDI, MTSN ataupun madrasah tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Hal ini dilakukan pemerintah guna menjaga keselamatan bersama. Ninda Alivia melaporkan. Selanjutnya bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Dukung pelaku usaha, Wabub harapkan ekonomi masyarakat tumbuh. Sebagai salah satu dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha, khususnya di masa pandemi COVID-19, Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, memberikan testimoni di tempat kuliner Metro City bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang, Selasa kemarin. Metro City adalah tempat kuliner baru di Kabupaten Lumajang, tepatnya di depan Terminal Minak Koncar Wonorejo. Tempat ini bisa menjadi tempat favorit buat para pencinta kuliner yang menyajikan berbagai menu makanan seperti bento, ramen, udon, sushi, dan masih banyak menu yang lezat lainnya. Wakil Bupati Lumajang mengaku senang sebab di Kabupaten Lumajang banyak bermunculan tempat kuliner baru. Karena semakin banyak tempat kuliner, maka hal itu bisa dijadikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di Lumajang semakin bagus. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Lumajang berkeinginan untuk mengundang banyak investor agar datang sehingga Kabupaten Lumajang semakin ramai. Mengingat nantinya akan ada kampus-kampus negeri di Lumajang seperti Polinema, Universitas Negeri Jember, dan UIN sehingga dapat melengkapi kampus-kampus yang ada saat ini. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
Dari Lumajang menuju ke Sidoarjo, rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo membawa kabar PPKM Mikro diperpanjang sampai 5 April. Polda Jatim menilai masyarakat sudah semakin taat jalankan prokes. Sahabat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di Jawa Timur kembali diperpanjang mulai 23 Maret sampai dengan 5 April 2021. Perpanjangan masa PPKM Mikro ini memasuki periode keempat berdasar instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2021. Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan keberhasilan menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur atas peran serta dari semua pihak dan masyarakat juga sudah memahami serta mematuhi protokol kesehatan. Pada prinsipnya, kami melihat Jawa Timur masyarakatnya sudah baik dan mengerti terkait protokol kesehatan. Sahabat, angka kumulatif kesembuhan di Jawa Timur 91,38% dan angka kematian 7,07%. Sedangkan jumlah pelaksanaan rapid test di Jawa Timur sampai 20 Maret 2021 tercatat tertinggi di Indonesia, lebih dari 1,8 juta tes. Sementara untuk pelaksanaan pemeriksaan PCR lebih dari 1,4 juta dengan positivity rate 6%. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kita beralih ke Madiun, rekan Kiki Desilia, Suara Madiun, Wali Kota Madiun hadiri peluncuran ETLE Nasional. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan program Electric Traffic Law Enforcement atau ETLE atau Tilang Elektronik Nasional tahap 1. Proses tersebut berlangsung secara virtual dan diikuti oleh 12 wilayah Polda di Indonesia. Salah satu daerah yang menerapkan sistem tilang elektronik tersebut adalah Kota Madiun yang mendapatkan undangan untuk menghadiri peluncuran program ETLE di Mapolda, Jawa Timur. Wali Kota Madiun Maidi hadir secara langsung pada prosesi tersebut. Kapolri menjelaskan, pada tahap pertama ini ada 244 titik ETLE yang tersebar di 12 provinsi. Namun, pihaknya menegaskan bahwa ke depan program ini akan terus ditambah hingga mencapai seluruh wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Nusantara. Sementara itu, dari 244 titik ETLE tersebut, ada 54 buah yang tersebar di wilayah Jawa Timur, 4 di antaranya di Kota Madiun. Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta pun mengungkapkan program ini tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan Forkopimda dan stakeholder lainnya. Untuk itu, pihaknya berharap dengan sinergi yang kuat ini, program peningkatan mutu pelayanan masyarakat yang telah dijabarkan oleh Kapolri bisa berjalan lebih baik di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alat kencar ini bisa mendeteksi wajah. Jadi seseorang yang terdeteksi oleh alat kencar ini akan ketahuan nama, alamat, dia punya SIM atau tidak, kendaraannya resmi atau tidak, udah bayar atau belum, bisa terdeteksi. Karena yang kedua, alat ini bisa membaca plat nomor yang ada. Sehingga dengan adanya sudah terkoneksi dengan data ERI, seluruh data kendaraan yang beroperasional di Jawa Timur, adanya ETLE Nasional, terkoneksi dengan ETLE Nasional, bisa terdeteksi semuanya. Kiki Desilia, Suara Madiun. Selanjutnya bersama Hoirunisa, Suara Sampang. KONI Sampang targetkan masuk 20 besar di Porprov 7. Tahun ini, cabang olahraga atau cabur akan dihadapkan pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 7. KONI Sampang meyakini bisa tampil maksimal pada kompetisi terakbar tingkat Jawa Timur tersebut. KONI pasang target bisa masuk 20 besar. Kabid Humas KONI Sampang Abdul Wahid mengatakan sebanyak 17 cabur akan mengadakan rapat pada hari Rabu 24 Maret 2021. Rapat tersebut akan membahas persiapan cabur yang akan mengikuti Porprov yang dijadwalkan digelar di Jember dan beberapa daerah di sekitarnya. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan seleksi atlet di masing-masing cabur. Menurutnya, jika berkaca pada tahun lalu, terdapat 8 cabur yang dikirim mewakili Kabupaten Sampang, namun yang berhasil membawa pulang medali hanya 6 cabur. Berkat raihan medali itu, akhirnya berhasil mengantarkan Sampang ke peringkat 26 dari 38 kabupaten kota peserta Porprov se-Jawa Timur. Dijelaskan tahun ini KONI Sampang menargetkan bisa masuk 20 besar. Target tersebut disesuaikan dengan hasil evaluasi dari Porprov tahun lalu. Jika melihat perkembangan atlet, pihaknya meyakini KONI Sampang bisa naik peringkat. Hoirunisa, Suara Sampang melaporkan. Berikutnya dengan reporter Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik. Tingkatkan layanan perbaikan jalan, Bupati Gresik launching aplikasi New Apalan.
Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, meluncing aplikasi New Apalan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Gresik. Tahun 2017 lalu, aplikasi ini sudah dikenalkan. Pada tahun ini, aplikasi ini diluncurkan kembali untuk masyarakat Gresik. Dengan adanya tim URC Bima dari Dinas PUTR Gresik, diharapkan lebih mengefektifkan kinerja tim berdasarkan laporan masyarakat melalui aplikasi Apalan. Gus Yani, Bupati Gresik, mengatakan tim URC Bima yang digerakkan oleh aplikasi ini harus lebih responsif dalam menerima laporan dari masyarakat. Harapannya tim ini bisa lebih siap dan bergerak cepat dalam memberikan pelayanan perbaikan jalan khususnya di Kabupaten Gresik. Untuk saat ini, Dinas PUTR Kabupaten Gresik memiliki 6 kelompok tim URC Bima, yaitu tim URC Bima Utara, Selatan, Tengah, Kota, Bawean Barat, dan Bawean Timur. Bupati Gresik bersama jajarannya berkonsentrasi soal infrastruktur dan berencana untuk menambah personil tim URC Bima dari jumlah yang ada saat ini. Penambahan personil ini akan menambah kinerja tim URC Bima lebih efektif. Gus Yani juga akan menambah anggaran, personil, dan zona cakupan layanan. Gunawan Setijadi, Kepala Dinas PUTR Gresik, mengatakan optimalisasi aplikasi dan kinerja URC Bima bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam merespon laporan masyarakat terkait perbaikan jalan. Masyarakat Kabupaten Gresik bisa mengunduh aplikasi Apalan via Google Play Store sehingga pelaporan terkait kondisi jalan bisa disampaikan dengan mudah. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Baik sahabat, kemudian kita beralih ke Ayudia Clarissa, Realita FM. Bupati Pamekasan beserta Forkopimda tinjau aspal Tangguh Semeru Polres Pamekasan. Bupati Pamekasan Badru Tamam dalam acara Musrembang di Peringgitan dalam Pondopo Ronggo Sukawati berpesan bahwa visi misi dari Pemkab Pamekasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2023 yakni Pamekasan Sejahtera dari Bawah. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini mengatakan Pamekasan sejahtera dari bawah dengan poin kesamarataan atau menghidupkan ekonomi masyarakat secara merata serta berkelanjutan berdasarkan nilai agama atau dapat diartikan kesejahteraan tidak hanya dirasakan saat itu saja, namun berkelanjutan hingga masa mendatang. Tambahnya, dimulai dari bawah berarti dapat dimulai dari desa, dari kampung, juga dapat dari rumah ke rumah. Dengan kesimpulan dapat difokuskan dengan slogan Desaku Makmur Pamekasan Hebat. Desaku Makmur Pamekasan Hebat tidak hanya berupa slogan, namun telah diaplikasikan oleh beberapa desa dengan program desa tematik, yakni One Village, One Product, dengan berupaya menjadikan perekonomian di desa semakin maju dan berkembang. Dalam RPJMD 2018 menuju sampai 2023 adalah Pamekasan sejahtera dari bawah, merata dan berkelanjutan berdasarkan nilai agama. Berarti kalau dari bawah bisa dari desa, bisa dari kampung, bisa dari rumah ke rumah. Berarti fokus turunan ini sebenarnya slogan yang tepat, Desaku Makmur Pamekasan. Ayudia Clarissa, Realita FM mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Berita selanjutnya datang dari Mita Suara Pasuruan. Pemkab Pasuruan gelar Musrenbang RKPD untuk tahun 2022. Selasa kemarin, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Musrenbang RKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2021 untuk tahun 2022 di Pendopo Nyawijing Ngesti Wenganing Gusti. Dari paparan yang disampaikan HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan, ada beberapa hal penting yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Seperti pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 lalu mengalami penurunan alias minus 2,03%, padahal di tahun 2019 mengalami kenaikan sampai 5,83%. Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan di tahun 2020 lalu juga ikutan naik menjadi 9,26%. Sedangkan di tahun 2019, angka kemiskinan mencapai 8,68% dari total jumlah penduduk se-Kabupaten Pasuruan. Kita dalam menentukan perencanaan tentu ada tahapan-tahapan. Kita berbasis data. Dari data yang tadi kita paparkan itu tantangan kita. Tantangan kita bagaimana mengurangi angka kemiskinan kita, menurunkan DPT kita, dan seterusnya. Bagaimana kita punya konsep bagaimana percepatan pemulihan ekonomi ini berawal dari desa. Bagaimana kelembagaan desa, bagaimana optimalisasi potensi desa dan keunggulan-keunggulan desa. Tidak hanya butuh stimulan-stimulan, tapi bagaimana ekonomi itu bergerak. UMKM kita, potensi-potensi desa, sektor pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya. Sedangkan indeks pembangunan manusia IPM naik dari 68,29% tahun 2019 menjadi 68,6% di tahun 2020. Mita, Suara Pasuruan.
Sahabat, berikutnya kita ke Ngawi bersama Renata Surya, Suara Ngawi. Revitalisasi KUD dan Koperasi Pertanian dalam menuju revolusi industri 4.0. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi melakukan BIMTEK Revitalisasi Koperasi Unit Desa atau KUD, serta Koperasi Pertanian dalam rangka menuju revolusi industri 4.0. Yusuf Sofyan, fasilitator kompetensi dan asesor LSP dari Jakarta, mengatakan bahwa KUD dari sebelum era reformasi sangat dimanja. Ditambah tidak ada regenerasi sehingga KUD menjadi ditinggalkan. Sofyan mengatakan menghidupkan kembali KUD harus dilakukan revitalisasi kelembagaannya, revitalisasi SDM-nya, dan revitalisasi sistemnya. Yang paling penting dilakukan perubahan terhadap pemegang KUD, diterapkan sistem gaji dan bonus sehingga wawasan perkoperasian menjadi lebih baik untuk mencapai era reformasi industri 4.0. Saat ini juga perlu dikembangkan koperasi milenial yang berbasis member yang mempunyai usaha seperti kafe, fotografi, desain interior, dan salon juga lainnya, yang mana anggotanya merupakan member sekaligus pemilik koperasi. Sofyan menambahkan, yang paling pokok bahwa menjadi anggota koperasi berarti memiliki koperasi itu sendiri. Renata Surya, Suara Ngawi. Beralih ke rekan Mega Kristi, RGRFM, Polres lakukan tes urin untuk anggotanya. Polres Tulung Agung melakukan tes urin dadakan kepada anggotanya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan anggota Polri, khususnya anggota Polres Tulung Agung. Dalam kegiatan tersebut, tes urin dilaksanakan di halaman Masjid Al-Hafidz Polres Tulung Agung dan alhasil sebanyak 23 personel anggota Satres Narkoba dan 9 anggota jaga tahanan yang mengikuti tes urin kesemuanya dinyatakan negatif. Kapolres Tulung Agung AKBP Handono Subiakto melalui Paur Subag Humas Ibtu Neni Sasongko saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya kemarin telah melakukan tes urin dadakan kepada anggota Satres Narkoba untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan tes urin juga akan dilakukan kepada anggota Polres Tulung Agung lainnya dan akan dilaksanakan secara berkala. Saya Mega Kristi 90,1 RGRFM Tulung Agung. Dan informasi terakhir dari Agustin Merdekawati, Ersal FM, Satpol sasar titik kumpul anak jalanan dan gepeng. Keberadaan anjal dan gepeng yang sering meresahkan masyarakat menjadi perhatian Satpol PP. Mereka menyasar sejumlah lokasi tempat mangkal di perempatan Kota Angin. Selebihnya Satpol juga melakukan pemetaan lokasi, yang hasilnya anjal dan gepeng mangkal di beberapa titik paling banyak ditemukan di Simpang 4 Loceret, perempatan Candirejo, Kertosono, Jalan Mastrip, dan di Jalan Panglima Sudirman. Dan di tempat tersebut ada dari arah timur sampai ke Kota Nganjuk. Kasih Tibum, Bidang Trantibum Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Sutikno mengatakan selama ini di Simpang 4 tersebut lebih banyak ditemui pengamen dan pengemis. Mereka meminta-minta dengan membawa anak hingga membersihkan dengan sulap, dan beberapa waktu menurutnya pihaknya juga mengamankan manusia silver. Lebih jauh Sutikno menjelaskan banyak di antara gepeng dan anjal yang kambuhan. Mereka yang pernah diamankan kembali turun ke jalan dan ditangkap lagi oleh Satpol PP. Setelah dipulangkan atau usai pembinaan, mereka kembali lagi ke jalan. Untuk membuat anjal dan gepeng jera, menurutnya pihaknya juga menyita barang yang digunakan untuk mengamen. Selebihnya saat meminta mereka untuk menulis surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya agar ada sikap jeda dan tidak kembali lagi ke jalanan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian sahabat rangkaian informasi yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi 25 Maret 2021 telah kami hadirkan. Saya Amanda, pamit undur diri, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.